Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Surya Buana yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Malam ini di dalam ibadah rumah tangga kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang kepadamu malam ini di dalam ibadah rumah tangga di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Surya Buana, di mana kami tidak bisa berkumpul di setiap wilayah, tapi kami bersekutu di tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon kehadiran Roh Kudus berkuasa atas ibadah di tengah-tengah rumah tangga kami ini, sehingga kami bersama-sama boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Teristimewa di dalam kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan pada saat malam ini. Karena itu ya Tuhan, tuntun kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar di dalam kuasa Roh Tuhan kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami yang selalu menghalangi kami untuk bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan kami anak-anak Tuhan teristimewa di tengah keluarga kami. Karena itu sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di Bukit Golgota, agar di dalam pengasihan Tuhan kami berlayak menjadi anak-anak Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan, di dalam persekutuan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon firman-Mu. Haleluya. Amin. Dan jemaat, kita hendak membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Bacaan ini sesuai dengan yang tercatat dalam puji dan janji kita. Sebab itu mari kita bersama-sama membacanya. Pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat perjanjian kepada kamu atau dari kamu? Kami adalah surat perjanji. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dengan hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada
kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Demikian sidang jemaat pembacaan kita yang kita renungkan pada saat malam ibadah rumah tangga ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan, kita memperoleh masukan bahwa Rasul Paulus di dalam melayani, ia tidak memikirkan tentang penghargaan atau apresiasi di dalam melayani. Namun demikian dia juga tetap menghargai bahwa di dalam melayani itu ada apresiasi yang diberikan kepadanya, tetapi bukan dalam bentuk yang bisa dicirikan seperti sertifikat umpamanya. Demikian juga berbentuk cincin. Pak Pendeta dulu waktu menyelesaikan sebuah pelayanan di jemaat selama 4 tahun, biasanya diberi penghargaan sebuah cincin. Demikian juga bukan merupakan brokat yang berupa bunga, juga kenaikan pangkat, tidak, atau memberikan beasiswa sampai seorang anak mencapai tingkat pendidikan sarjana. Tetapi Rasul Paulus menyebut dalam pelayanannya adalah keberadaan sebuah jemaat. Kita coba baca ayatnya yang kedua, demikian. Dan seterusnya, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi Rasul Paulus memang mau menghargai pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat, tetapi dalam bentuk bahwa pelayanan itu yang dinyatakan sebagai sebuah apresiasi adalah kehidupan jemaat dalam Kristus. Yang penting lagi, didirikan oleh Kristus, bukan karena kuatnya sendiri, bukan karena kemampuan Paulus sendiri. Bahkan kehidupan jemaat bagaikan surat, dikatakan, yang dapat dibaca, karena roh Tuhan yang menghidupkan kehidupan berjemaat. Jadi menurut Rasul Paulus, pelayanan yang berhasil di dalam jemaat bukan karena dirinya sendiri atau karena seorang pendeta atau majelis, tetapi keberhasilan itu apabila roh Tuhan ada dan hidup serta menghidupi jemaat itu sendiri. Nah, persoalannya apa itu? Jemaat yang hidup dalam roh, yaitu jemaat yang mengeluarkan buah Roh Kudus menurut Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25.
Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian. Mari kita cermati ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian sabda Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan adalah buah-buah roh yang merupakan jati diri kehidupan berjemaat. Jadi semua itulah yang harus dapat dibaca dalam kehidupan berjemaat, di mana orang melihat kehidupan jemaat itu. Jadi sangat riskan kalau di jemaat itu ada percekcokan, perselisihan, iri hati, dengki. Sebab itu kasih yang harus hidup di tengah kehidupan jemaat. Iman, pengharapan, dan kasih, sebagaimana Korintus 13. Dalam Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13, demikian sabda Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tentu maksud Tuhan dalam hal ini, beriman artinya setiap jemaat di mana jemaat itu merupakan nilai atau penghargaan dari pelayanan di dalam Rasul Paulus melayani, ia harus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, orang yang beriman artinya orang yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu, tidak khawatir, tetapi sungguh-sungguh mengimani bahwa Kristus berkuasa dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu apapun yang terjadi COVID-19 ini, maka jemaat harus memiliki pengharapan bahwa Kristus berkuasa untuk mengasihi jemaat, untuk memberkati jemaat, untuk memelihara jemaat, untuk menghibur dan menguatkan jemaat, bahkan menyelamatkan jemaat. Itulah iman di dalam pengharapan. Lalu kemudian iman seperti itu dengan pengharapan yang kuat harus menghidupi jemaat, dan di dalam hal inilah jemaat harus mempraktekkan iman pengharapan itu dalam kasih mereka. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna daripada pembacaan firman Tuhan untuk malam ini bagi kita? Marilah kita mohon kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus supaya mengutus roh-Nya untuk menyemarakkan kehidupan beriman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan kita berjemaat, sehingga semua buah-buah roh itu dapat dibaca oleh setiap orang yang melihat kehidupan kita selaku orang yang menjadi milik Kristus, yang dihuni oleh Roh Kudus,
lalu semua boleh hidup di dalamnya, baik di dalam rumah tangga kita masing-masing, juga dalam kehidupan berjemaat, bahkan di masyarakat di mana kita dibaca oleh setiap orang yang melihat kita selaku anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan berkenan menyampaikan firman-Mu kepada kami malam ini, sehingga kami boleh hidup di dalam beriman, berpengharapan, dan kasih dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Teristimewa di masa Konfet ini Tuhan, ada banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan wujud daripada kasih. Karena itu Tuhan, jadikan kami alat yang menyampaikan wujud kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, keluarga besar kami, dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan di masyarakat di mana Tuhan memperjumpakan kami, supaya kami mewujudkan kasih Tuhan bagi orang yang Tuhan perjumpakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga jemaat-Mu di jemaat Surya Buana ini, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam pelayanan karena Tuhan, bukan karena pendeta, bukan karena majelis jemaat, bukan aktivis atau pengurus-pengurus jemaat, tidak, tetapi karena Roh Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami di setiap hari, dalam mengikut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk berkat pelayanan pernikahan yang akan dilaksanakan untuk anak jemaat Tuhan di Surya Buana ini pada hari Sabtu mendatang. Ide bagus, Widya bersama calon istrinya yang telah dipersiapkan. Karena itu Tuhan, kami mohon Kau memberkati Bapak Pendeta, majelis jemaat yang akan melayani, bahkan jemaat Tuhan yang hadir para undangan, keluarga yang hadir dari jauh, dari Jawa, Surabaya, demikian juga yang hadir dari Bali ini, bahkan yang dari Malang. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Berkenan Tuhan menjamah setiap sakit penyakit anak-anak Tuhan, agar di dalam lawatan Tuhan serta jamahan Tuhan demi nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan boleh menerima kesembuhan yang ajaib oleh pilur-pilur Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau kami beristirahat malam ini, untuk bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga pada malam hari ini kami dapat beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, seraya bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, mohon doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.